Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nazira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baiklah, berjumpa lagi dengan Tahta Channel yang kontennya membahas tentang debat lintas agama, juga ngaji kitab baik itu Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, tasawuf, dan yang lain-lainnya. Dan juga ada tausiah dan dilanjutkan tanya jawab seputar Islam. Dan yang terakhir adalah video reaction, yang mana tujuannya untuk mencegah pemurtatan atau meluruskan fitnah-fitnah terhadap Islam, baik pemelintiran hadis atau Al-Quran yang dipelintir oleh umat sebelah. Kali ini kami akan meluruskan channelnya yang ada konten yang ada di channelnya Sofiatul, lagi-lagi Sofiatul ya. Nanti saya catat poin-poin lalu saya jelaskan. Ini saya sediakan pena ya. Nanti saya catat lalu saya jelaskan satu-satu ya. Baiklah, mari kita simak apa yang ada di konten yang ada di channelnya Sofiatul ya. Jadi menurut Muhammad dan Quran, Isa Al-Masih ini adalah keponakan Musa dan Harun, teman-teman. Miriam yang adalah ibu daripada Isa Al-Masih ini merupakan saudara perempuan Harun, saudara perempuan Musa, dan anak daripada Imran, teman-teman. Jadi Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus Tuhan kita itu berjarak 1400 tahun. Muhammad telah keliru dengan mengira bahwa Maryam, saudara atau kakak tertua dari Harun dan Musa, ini merupakan Maryam yang sama dengan Maryam ibu Yesus. Dan hal ini membuktikan bahwa Quran hanyalah tulisan tangan manusia. Sekarang kita lihat dulu kisah mengenai Isa Al-Masih yang lahir di bawah pohon kurma. Oke, saudaraku, poin yang pertama nanti yang saya luruskan adalah apakah benar Maryam itu saudaranya Harun dalam Al-Qurannya. Nanti saya akan jelaskan berserta silsilahnya ya. Tapi sekarang saya catat dulu satu-satu ya. Nanti saya jawab di akhir ya. Yang penting poinnya sudah saya catat ya. Nanti tinggal saya jelaskan satu persatu. Mari kita lanjutkan untuk berikutnya. Kurma. Quran surah Maryam surah 19 ayat 22 dan 23. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa dia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dan dia berkata, aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Dalam semua tafsir teman-teman, Isa Al-Masih ini dilahirkan di bawah pohon kurma. Bahkan ada beberapa tafsir yang mengatakan Maryam ini mengandung hanya sekejap saja, mungkin hanya beberapa jam, atau bahkan cuma 1 hari, kemudian langsung melahirkan. Kita baca ya, tafsir Ibnu Katsir mengenai Quran surah 19 ayat 23. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa dia, Maryam, bersandar pada pangkal pohon kurma, yakni rasa sakit yang dialaminya karena akan melahirkan anak memaksanya untuk bersandar pada pangkal pohon kurma di tempat pengasingannya. Begitu pula dengan tafsir Al-Jalalain, dikatakan ketika Maryam mengalami rasa sakit akan melahirkan, yaitu rasa mulas karena akan melahirkan, maka dia bersandar pada pangkal pohon kurma, yakni ia menyandarkan diri padanya, lalu dia melahirkan. Para ulama berbeda pendapat mengenai tempat di mana Isa Al-Masih dilahirkan. Bahkan Muslim ada yang mengatakan, oh dia lahir di bawah pohon kurma di Madinah. Bahkan Ustadz Ahmad Kainama menyatakan dia lahirnya di Jericho, teman-teman.
Asadi mengatakan bahwa tempat tersebut terletak di sebelah timur mihrabnya yang merupakan tempat dia biasa melakukan ibadahnya, yaitu di Baitul Maqdis. Wahab Ibnu Munabih mengatakan bahwa Maryam ini pergi melarikan diri, teman-teman, karena dia tidak mempunyai suami. Dan ini berbeda dengan cerita di dalam Alkitab. Dan ketika Maryam berada di antara negeri Syam dan negeri Mesir, dia merasakan sakit akan melahirkan anak. Di manakah Yesus Kristus dilahirkan? Oke, poin yang kedua yang nanti saya luruskan adalah tentang Maryam, Siti Maryam lahir di bawah kurma ya. Ini tadi mengutip surat Maryam ayat 22 sampai 23. Jadi nanti yang saya jelaskan langsung aja ya, langsung suratnya dan ayat berapa gitu ya. Ini saya tulis surat Maryam 22 23. Nah, cuma saya catat itu saja, nanti di belakangan saya penjelasannya ya. Yang penting sekarang ya, pertama tentang saudaranya Harun, kedua yang saya luruskan nanti surat Maryam ayat 22 23 ya. Oke, untuk selanjutnya mari kita simak lagi. Dilahirkan sesuai dengan nubuatan para nabi, yaitu di Bethlehem Efrata, tepatnya di Migdal Eder, yaitu menara kawanan domba. Ini adalah sebuah bangunan yang dibuat Yakub untuk mengenang Rahel istrinya, sesuai dengan nubuatan di dalam Mika 4 ayat 8. Dan engkau, hai Migdal Eder, menara kawanan domba, bukit putri Sion. Menara kawanan domba ini adalah tempat di mana domba-domba dipelihara oleh para gembala untuk dijadikan korban penebus dosa di Bait Suci Yerusalem, teman-teman. Kemudian di Mika 5 ayat 2 dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Inilah nubuatan mengenai kelahiran Mesias, yang eksistensi atau permulaannya sudah ada sejak sebelum waktu ada, sejak kekal. Nubuatan tersebut digenapi, teman-teman, di Matius 2 ayat 1 dan Lukas 2 ayat 11 serta Yohanes 7 ayat 42. Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, kata malaikat Gabriel. Kemudian di Yohanes 7 ayat 42 dikatakan, Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem tempat Daud dahulu tinggal. Oke, saya luruskan sedikit ya. Jadi kalau masalah tentang penjelasan ya, tentang kisah kelahirannya, sebenarnya dalam Islam itu ini sebagai pengetahuan. Tapi masuk akal itu dalam Islam. Karena memang Maryam itu lahir hamil tanpa ayah, tanpa suami. Tentu saja namanya manusia pasti takut akan dibully oleh orang-orang atau masyarakat di sekitar itu. Makanya dia selalu menyendiri gitu ya. Bahkan ketika beliau itu lahir, karena memang udah merasa bahwa hamilnya sudah lama, akhirnya merasa ya mungkin saya 1 hari 2 hari ini akan melahirkan. Semenjak itulah dia agak menjauh ya dari tempatnya. Maka ketika beliau mau melahirkan, lalu dia ada di bawah pohon kurma ya. Makanya di situ nanti ya, ada mujizat di situ. Tapi kalau orang-orang Kristen ini meyakini ya tidak masalah, sesuai imannya mereka, di kandang domba gitu deh. Kalau kita umat Islam di bawah pohon kurma ya karena manusia gitu loh ya. Ya kalau binatangnya ada di kandang gitu loh. Karena ini manusia, tentu saja ada di yup-yupan ya, tempat yang sejuk ya, di bawah pohon kurma. Karena ibaratkan melahirnya itu kan mendadak gitu ya. Tiba-tiba merasa sakit, akhirnya dia bersandar ke pohon kurma ya. Ya, kalau binatang ya mungkin di kandang nih, karena beliau itu kayak gitu loh. Cupat kai itu adalah dewa yang ada di langit. Karena diusir buat ulah, akhirnya inkarnasi lahir di kandang babi. Akhirnya Cupat kai menjadi siluman babi gitu. Itu ajaran-ajaran menjelma kayak gitu ya. Dewa menjelma jadi manusia gitu. Kayak gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, belum ada poin di sini ya, sudah saya jelaskan. Nanti saya jelaskan. Dari manakah kisah mengenai Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma, teman-teman?
Kisah ini diambil dari Injil palsu, yaitu Injil Pseudo Matius, yang disebut juga Kitab Kelahiran Maria yang Terberkati dan Kanak-kanak Juru Selamat pasal yang ke-20. Di dalam kitab yang terdapat di dalam perpustakaan Nag Hammadi, ini merupakan kitab Gnostik atau kitab palsu. Dikatakan demikian teman-teman, dan terjadilah pada hari ketiga perjalanan mereka, maksudnya Yusuf, Maria, dan Yesus, ketika mereka sedang berjalan, bahwa Maria yang terberkati itu lelah oleh panasnya terik matahari yang berlebihan di padang pasir, dan kemudian melihat pohon kurma. Dia berkata kepada Yusuf, biarkan aku beristirahat sebentar di bawah naungan pohon ini. Oleh karena itu Yusuf bergegas dan membawanya ke pohon kurma, dan membuatnya turun dari binatangnya. Dan ketika Maria yang diberkati sedang duduk di sana, dia melihat kepada dedaunan pohon kurma dan melihat penuh dengan buah-buah yang masak. Kemudian bayi Yesus pada waktu itu yang masih menyusu dengan wajah gembira berbaring di pangkuan ibunya dan berkata kepada pohon kurma, "Oh pohon, tekuk cabang-cabangmu dan segarkan ibuku dengan buahmu." Dan hanya dengan memerintahkan saja, maka pohon kurma itu menundukkan dahannya teman-teman, dan buah-buahnya bisa dimakan oleh Maria. Jadi cerita ini diambil dari Injil palsu yang kemudian tersebar dan masuk di dalam ayat di Quran teman-teman. Ya, jadi apa ya? Kalau orang Kristen itu ketika ada Injil-Injil itu ya, yang tidak sesuai dengan keinginan mereka dikatakan palsu. Tapi mereka tidak sadar bahwa mereka mentuhankan Isa itu pun dari ajaran pagan penyembah dewa-dewa. Itu kalau mereka tahu kisahnya. Sehingga kalau tidak sesuai dengan ajaran dewa, maka pasti mereka tolak. Bahkan 25 Desember itu kan dewa-dewa matahari itu, ya. Kelahiran para dewa. Maka dimasukkan ke ajaran Yesus. Begitu juga korban dengan darah tumbal, menebus dosa dengan darah manusia, itu juga ajaran tumbal, ajaran iblis. Ya. Jadi dulu itu kalau dewa marah minta tumbal darah manusia, harus ada korban manusia dengan darahnya. Ini juga dipakai oleh ajaran pagan Romawi Yunani untuk mentuhankan Yesus. Jadi kita kalau manusia kalau ingin ditebus dosanya, maka dengan darah yang suci. Ya. Karena Yesus dianggap darah orang yang suci, maka dipelintir menjadi menebus dosa dengan darah. Sama dengan orang Jawa, orang Kejawen itu ya, atau dimanapun orang-orang pedalaman gitu itu. Ya, mereka kalau pingin kaya misalnya zaman dulu bukan adat, ilmu hitam, maka harus korban manusia. Biasanya aneh-aneh, minta yang gadis, kadang-kadang minta yang cantik. Ya, minta yang pokoknya manusianya itu yang luar biasa. Ya, yang masih perawan gitu. Nah, begitu juga ajaran dewa-dewa itu untuk menghapus dosanya manusia dengan darah manusia, tapi tidak sembarangan darah. Ya, yaitu cari darahnya orang tidak berdosa gitu. Nah, Yesus itu dimasukkan untuk dijadikan tumbal, untuk dimasukkan ke ajaran pagan gitu ya. Nah, mereka gak sadar itu. Andai kan mereka tahu ajaran para dewa, pasti mereka akan merasa dibodohi oleh orang-orang pagan gitu ya, dengan melibatkan Yesus gitu ya. Begitu juga dengan kisah mengenai Isa Al-Masih membuat burung-burungan dari tanah liat, kemudian meniupnya dan menjadi seekor burung yang hidup. Cerita ini ada di dalam Quran surah 3 ayat 49 dan Quran surah 5 ayat 110. Ini adalah kisah palsu yang tidak pernah terjadi, yang diambil dari Injil abad ketiga. Sumber kisah ini adalah Injil palsu yang ditulis abad ketiga, yaitu Injil Kanak-kanak Yesus menurut Thomas orang Israel pasal yang kedua. Oke, jadi ya, kalau ayat itu tidak usah saya catat dulu, langsung saya jelaskan saja. Karena memang itu di Al-Quran menceritakan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Yesus. Ya, dengan izin Allah, dia bisa bermukjizat membuat burung dari tanah. Lalu burung itu menjadi hidup. Ya, itu sekedar menceritakan mukjizat dalam Al-Quran itu ya. Nah, kalau mereka ini dianggap palsu, mukjizat kayak gitu, karena tidak ada dalam Injil.
Nah, mereka tidak sadar bahwasannya Injil-Injil Bible yang mereka yakini sekarang ini itu sebenarnya palsu. Nah, ciri-ciri palsu apa? Pertama, bertentangan dengan Al-Quran. Dua, bertentangan dengan Injil itu sendiri. Ya, coba ucapan Yesus dalam Bible itu sendiri bagaimana? Ketiga, bertentangan dengan Israel, yang mana manusia yang Kristen tuhankan itu manusia orang Israel. Sedangkan orang Israel tidak ada kisah Yesus itu. Ya, menurut mereka. Padahal Yesus itu utusan beneran, tapi mereka tidak mengakui. Ya, bahkan tidak ada cerita Yesus di dalam Israel katanya. Jadi Kristen ini tidak merasa bahwa orang penduduk tempat kelahirannya Yesus itu menganggap orang Kristen ini palsu. Ya, ajaran pagan mentuhankan manusia Israel. Gitu loh. Sehingga kalau kita mengklaim palsu, tentu saja Kristen lebih palsu. Ya. Contoh, orang Israel samawi, ajaran Yesus samawi, Islam samawi. Tuhan itu tidak sama dengan apapun. Kebalikannya kalau dewa-dewa pagan sama dengan manusia, karena bisa menjelma jadi manusia. Kedua, ajaran samawi, ajarannya Yesus, Musa, Nabi Muhammad, Tuhan tidak bisa dilihat. Tapi ajaran pagan bisa dilihat. Ya, karena sudah menjadi manusia. Itu pagan. Ketiga, ajaran samawi ini Tuhan tidak turun ke dunia, tapi Tuhan mengutus manusia untuk menyampaikan firman. Contohnya, siapa yang diperintah menyampaikan firman? Yaitu Nabi Muhammad, Yesus, Musa. Kalau ajaran pagan tidak. Dewa bukan mengutus, tapi dewa itu menjelma sendiri, turun menjadi manusia. Nah, ini juga mereka ajaran pagan Kristen ini melantik Yesus, dianggap keilahiannya Tuhan turun jadi manusia. Jadi, kalau kita teliti, pakai sejarah, pakai Bible, pakai Alkitab, Perjanjian Lama, pakai Al-Quran, maka Kristen ini ajaran palsu. Ya, ajaran pagan, tapi mengambil melantik Yesus manusia sebagai Tuhan. Ya. Kalau orang Romawi dulunya Yunani gitu, melantik manusia yang hebat untuk dijadikan dewa, seperti Zeus, atau nanti ada Jupiter, Osiris, Isis, Minerva gitu. Ya, kalau di India Dewa Krishna, jelmaan Dewa Wisnu gitu, Wisnu gitu ya. Jadi seperti itu. Ajaran Kristen itu berangkat dari situ, tapi mereka tidak sadar. Makanya caranya untuk menyadarkan mereka cukup nanya. Bilang gini pertama, coba, yang namanya Tuhan itu mengutus apa diutus? Mereka jawab, ya mengutus. Yesus diutus apa mengutus? Diutus, ya sudah. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kedua, yang namanya Tuhan itu menerima firman apa? Memberi firman. Ya memberi. Yesus menerima. Ya sudah, gagal lagi. Ya. Jadi kalau ditanya Kristen satu-satu, dengan sendirinya mereka akan menolak Kristen. Ya, coba ditanya, apakah Yesus punya Tuhan? Iya, ya sudah. Berarti bukan Tuhan dia. Tapi kemanusiaannya loh. Kalau kamu mengatakan kemanusiaannya, Krishna itu juga manusia. Tapi kenapa kok oleh orang-orang India disembah? Karena dulu dia menjadi manusia, dalam kemanusiaannya dia punya dewa. Gitu ya. Sama dengan Yesus, dalam kemanusiaannya dia punya Tuhan. Krishna juga dulu waktu dia jadi manusia, dalam kemanusiaannya dia punya dewa, dia ke kuil. Yesus juga berdoa, Krishna berdoa. Apa bedanya? Tapi kan kalau Krishna itu kata orang Kristen, Krishna itu dongeng katanya. Loh, kok dongeng? Justru Kristen juga, kalau kamu menganggap Krishna dongeng, maka Kristen juga dongeng, karena tidak ada di ajaran samawi. Gitu ya. Jadi sangat mudah lah untuk menampar Kristen itu dengan kitabnya sendiri. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Ya, belum ada poin karena langsung saya jelaskan ya. Dikatakan di situ, dan setelah membuat tanah liat yang lembut, Yesus membuat dari situ 12 burung pipit. Kitab ini ditemukan di Nag Hammadi tahun 1945 dan termasuk tulisan Gnostik atau palsu.
Jadi jelas ya teman-teman Kristen bahwa Muhammad dan Quran itu memberitakan Injil yang lain dan Yesus yang berbeda. Seperti yang dikatakan Paulus dalam Galatia 1 ayat 6-8, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia." Dalam 2 Korintus 11 ayat 4 dikatakan, "Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima." Sampai jumpa pada video. Oke, ini saya catat ya. Injil palsu. Nah, nanti saya jelaskan mana Injil palsu itu. Maka nanti saya jelaskan pakai ayat-ayat. Ternyata yang memberitakan Injil palsu, Yesus palsu adalah Paulus. Nanti saya akan jelaskan satu-satu. Sekarang saya akan jawab dulu yang sudah saya catat ya. Pertama, tentang masalah apakah dalam Al-Quran Maryam itu adalah saudaranya Harun ya. Ternyata di dalam ini saya jelaskan bahwasannya Maryam dengan Miriam itu beda. Makanya di sini gini ya. Pertama, pertama tentang Maryam ya. Tentang Maryam ibunya Yesus atau Nabi Isa. Ini memang kami tahu bahwa Siti Maryam ya, ayah dari Siti Maryam bernama Imron ya. Dan ibunda dari Siti Maryam bernama Hannah binti Fakud. Ya. Nah, beda kan? Ya, ingat, ayah dari Maryam Imron, sedangkan ibundanya adalah Hannah. Nah, ayahnya Musa Amron, bukan Imron, Amron. Sedangkan ibunya Musa Yochebed. Ya. Terus ayahnya Maryam Imron, ibundanya Maryam Hannah. Kan beda memang. Nah, sekarang kenapa? Kalau di situ ada ukhta Harun. Ini kalau kita baca ayat ini ya, saya jelaskan satu-satu di sini tentang ayat Bismillahirrahmanirrahim. Surat Maryam surat 19 ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ukhta Harun, maka na abukim ro'ata, maka na abukim ro'a su'in wa ma kanat ummuki bagiya. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Jadi ini teguh apa ya? Seakan-akan orang Yahudi ini, Israel, ingin membuli Maryam karena Maryam ini dari saudaranya, dari keluarga yang terhormat. Bahkan diistilahkan dari kesolehannya ya, kesolehannya ya. Karena Maryam wanita yang soleha. Lalu disamakan dengan Nabi Harun ya. Bukan Nabi Harun bukan berarti Maryam saudaranya Harun, bukan. Tapi disamakan seperti Nabi dulu, Nabi Harun di zamannya Musa. Nah, jadi kalau Sofiatul mengatakan Maryam saudaranya Harun, ini Al-Quran tidak pernah menceritakan kayak gitu. Makanya ayat ini udah dibantah oleh Rasulullah. Nah, keterangannya gini ya, masalah ukhta Harun ini, bahwa ukhta Harun ini Maryam bukan saudaranya Harun, bukan. Nah, makanya dalam tafsirannya ayat ini gini. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Abdullah bin Idris. Ya, terus Sami'at ibnu yadhkuruhu an Simak an Alqamah bin Wa'il anil Mughirah bin Syu'bah qala ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Najran faqalu ara'aita ma taqra'un ya ukhta Harun wa Musa qabla Isa bi kada wa kada qala faraja'tu fadzakarat dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala
ala akhbartahum annahum kanu yatasammuna bil anbiya wasolihina qablahum. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Idris, ia pernah mendengar ayahnya menceritakan kisah berikut dari Sama, dari Alqamah ibnu Wa'il, dari Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengutusnya ke negeri Najran. Jadi Rasulullah mengutus ke negeri Najran. Maka orang-orang Nasrani Najran bertanya kepadanya, mengapa kalian kaum muslim membaca firman-Nya, hai saudara perempuan Harun, yaitu Maryam, ayat 28. Padahal Musa sebelum Isa dalam jarak masa yang amat jauh. Gitu. Dia, orang Nasrani Najran, mengatakan Al-Quran ini salah. Gitu loh. Al-Mughirah ibnu Syu'bah tidak dapat menjawab. Ya karena memang gak tahu tentang Alkitab gitu loh. Sedangkan di Quran ukhta Harun. Nah, ketika ia pulang, ia menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda. Apa jawaban Rasulullah ketika ditanya? Karena ketika Rasulullah mengutuskan Najran, orang Najran ini mengatakan, wahai Mughirah, Quranmu salah. Masa Maryam saudaranya Harun? Padahal jaraknya jauh. Akhirnya ketika beliau pulang ke Madinah, menceritakan ke Rasulullah, ya Rasulullah, katanya Al-Quran salah. Kata siapa? Kata orang Nasrani di Najran. Karena mereka tahu Al-Quran mengatakan Maryam ukhta Harun. Apa jawaban Nabi? Mengapa kamu tidak menceritakan kepada mereka bahwa mereka dahulu biasa memakai nama-nama Nabi dan orang-orang saleh sebelum mereka? Jadi maksudnya ukhta Harun di situ, Maryam bukan saudaranya Harun. Tapi Maryam itu wanita yang soleha. Lalu karena soleha, dulu di zamannya Musa ada nabi juga yang soleh, yang mirip solehnya, baiknya, akhlaknya sebagaimana Maryam. Akhirnya disebut Maryam ukhta Harun. Bukan berarti saudara kandung, bukan. Sama dengan gini. Dulu ada debater namanya Ahmad Dedat. Ya. Dia kalau debat menguasai Quran, hadis, Bible. Itu kan dulu. Sekarang ada lagi namanya tahta, debater, menguasai Bible, hadis, tafsir, Al-Quran. Lalu orang-orang, para netizen atau orang-orang debater mengatakan, wahai tahta, saudaranya Ahmad Didat, bukan berarti saya saudara kandung. Maksudnya tahta ini mirip dengan dulu ada namanya debater, namanya Ahmad Didat. Gitu. Sama dengan ukhta Harun. Bukan berarti Maryam saudaranya Harun, tapi dulu ada seorang nabi, Nabi Harun yang soleh, berakhlak. Ini Maryam ini perbuatannya, akhlaknya sama seperti Nabi Harun zaman dulu, sehingga diberi lakop apa? Ukhta Harun, gitu ya. Jadi bukan berarti saudaranya Harun, sama seperti tahta saudaranya Ahmad Didat, bukan berarti saya saudaranya Ahmad Didat, gitu ya. Yang kedua, itu tentang surat 19 ya. Surat 19 ayat 22. Ini ayat 22, saya cek dulu. Ayat 22. Ya. Ini. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan dirinya dengan kandungannya itu ke tempat yang lain. Fa'aja'ahal, ya, terus makhadu ila jid'in nakhlah qalat ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya. Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan.
Nah, terus ini kalau kita baca tafsirannya di sini, maka sewaktu datang kepadanya ketika ia mengalami rasa sakit akan melahirkan, yaitu rasa mulas karena akan melahirkan, terpaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma, yakni menyandarkan diri padanya. Lalu ia melahirkan. Ya, perlu diketahui bahwa sejak peniupan malaikat Jibril hingga melahirkan hanya memakan, ya. Di sini dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku. Lafaz ya di sini menunjukkan makan tanbih, ya, atau apa? Makna tanbih atau ungkapan kekecewaan. Nah, ini di ayat yang setelahnya ini. Kenapa kok dia bersandar di pohon kurma? Maka fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Ini langsung saya baca dengan tafsirannya. Maka Jibril menyuruhnya dari tempat yang lebih rendah. Pada saat itu malaikat Jibril berada di tempat yang lebih rendah dari tempat Maryam. Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, yaitu sebuah sungai yang dahulunya kering, kini berair kembali berkat kekuasaan Allah. Ya. Terus, jadi dia walaupun dia sendirian di bawah pohon kurma, maka dia sudah diberikan mujizat. Apa? Air yang dulunya ada aliran air di bawahnya, saat itu mengalir. Jadi kalau dia minum haus, maka tinggal minum di bawah kurma itu sudah. Karena di situ ada aliran air, akhirnya saat itu juga air mengalir. Sehingga dia kalau haus, maka dia tidak perlu lagi kemana-mana. Masalah makanan, kalau dia lapar, maka ayat setelahnya. Ya, terus wahuzi ilaiki bijida'in nakhlah tusaqitu alaiki rutaban janiyya. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Lalu andaikan dia lapar, cukup dia menggoyangkan kurma, maka kurma itu akan runtuh, ya, sehingga dia enak makan, tidak perlu dia kemana-mana. Nah, itu alasannya kenapa dia lahir di bawah pohon kurma, ya. Kalau di keyakinan Kristen seperti ajaran pagan, ya, kayak kisah Patkai, ya, dia seperti Patkai lahir di kandang. Itu. Terus yang terlahir tentang Injil palsu, berita Yesus palsu. Nah, sekarang gini, ya, yang palsu itu yang merubah ajaran tauhid menjadi pagan. Nah, kalau Islam menceritakan Isa, ya bukan palsu, wong cocok. Coba dalam Al-Quran, wa rasulan ila bani Israel, diutus untuk Israel Nabi Isa. Mereka juga tahu dalam Matius 15 ayat 24, dia diutus kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Dalam Al-Quran dijelaskan, ya, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Dia diberi kitab ajaran, sama dengan di dalam Yohanes 12 ayat 50, diberi ajaran, ya, juga seorang nabi, sama dengan Markus 6 ayat 4. Ajaran tauhid menceritakan Tuhan tidak kelihatan, apanya yang palsu? Justru Kristen ini yang ajaran palsu, ya, menceritakan Yesus palsu. Contohnya, Yesus bukan Tuhan, malah dijadikan Tuhan. Yesus mengatakan manusia menerima firman, maka dirubah menjadi firman jadi manusia. Yesus mentuhankan Allah, mereka mentuhankan Yesus. Tuhannya Yesus tidak pernah kelihatan, Tuhannya Kristen kelihatan karena sudah menjelma jadi manusia. Jadi, apa yang diberitakan oleh Kristen itu Yesus palsu, karangannya Yunani Romawi, yang mana mereka sudah terbiasa mentuhankan dewa yang menjelma jadi manusia. Yesus dianggap jelmaan Tuhan. Nah, karena mereka sudah apa? Ajaran Yesus ini disesatkan oleh Paulus. Paulus ini di antara
kesesatannya Paulus merubah manusia menjadi Tuhan biar cocok dengan ajaran Roma, ya, atau Yunani, karena mereka sudah terbiasa mentuhankan manusia. Kedua, Paulus tahu bahwa orang Romawi dan Yunani tidak mungkin kuat melakukan hukum Taurat, sehingga hukum Taurat itu dihapus oleh Paulus, ya. Dan untuk memenangkan dakwahnya Paulus, maka dia harus menjadi orang jahat, harus bunglon, gitu ya. Nah, ini kesesatan Paulus saya bacakan. 1 Korintus 9:20. Ini Paulus bunglon. Untuk memenangkan visinya, untuk menyesatkan ajaran Yesus, dia menjadi bunglon. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Begitu juga 1 Korintus 9:21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi sangat licik ini ya. Supaya bisa menyesatkan ajaran Yesus, dia jadi bunglon. 2. Dia menghapus hukum-hukum Taurat, karena hukum Taurat ini akan ditolak oleh orang Romawi. Yang mana Romawi ini suka mabuk-mabukan, terus makan babi, gitu ya. Sehingga ajaran Taurat ini tidak akan diterima, ya. Nah, supaya diterima, maka jalan satu-satunya Paulus harus mentiadakan hukum Taurat, ya, supaya untuk mentuhankan manusia Yesus diterima oleh Roma, ya. Pertama, dia berhasil. Kalau Roma dulu mentuhankan dewa menjelma jadi manusia, maka ketika oleh Paulus Yesus ini dianggap jelmaan Tuhan, maka Roma menerima, masuk akal menurut mereka. Kalau orang Yahudi, jangankan Yesus Tuhan, utusan pun mereka tolak, gitu ya. Yang kedua, langkah kedua untuk menyesatkan ajaran Yesus, Paulus membuang hukum Taurat. Ini Roma 3:21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Nah, ini kan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Roma 3:28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Lagi-lagi Taurat dihapus. Roma 4:15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Nah, membangkitkan murka hukum Taurat itu. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Nah, cocok dengan orang Romawi, pagan. Ibrani 7:19. Sebab bukan Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Jadi, tidak perlu syariat-syariat, yang penting dekat kepada Allah, katanya. Kepada Tuhan. Galatia 3:11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Nah, ini sangat sesat Paulus ini. 2, di antaranya mentiadakan hukum Taurat, yaitu, ya, ini sudah pesan dari Yesus. Bahkan akan ada orang yang nanti mentiadakan hukum Taurat ini, ya. Begitu juga Yesus mengatakan dalam Matius 24:24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, ini ucapan Yesus ini pasti untuk Paulus ini. Matius 23:15. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, coba. Orang ahli Taurat, orang Farisi siapa? Ternyata nanti Paulus ngaku orang Farisi. Ya, berarti di sini kata Yesus, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengurangi lautan dan menjelajah daratan.
Ini Paulus ini. Untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini cocok banget dengan Paulus ini. Terus kedua, nubuat Yesus tentang penyesat dari Farisi. Ya. Nah, tadi celakalah hai orang-orang Farisi. Kedua, Yesus menceritakan penyesat dari Farisi. Ini dalam Matius 16 ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Coba, siapa ini? Maksud Saduki Farisi siapa? Paulus. Mana ayatnya? Ini. Kata Paulus dalam Kis 23 ayat 6. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu. Katanya, coba, kata Yesus, hati-hati kepada orang Farisi. Maksudnya Paulus, karena Paulus ngaku orang Farisi. Apa ucapan Paulus? Hai saudara-saudaraku, aku Paulus adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Nah ya, ini cocok kepada Paulus, ucapan Yesus tadi di atas. 2, kata Yesus, hati-hati kepada serigala. Serigala ini Roma. Coba, AS Roma itu. Ya, serigala, ibu kota Roma. Ya, coba, serigala. Ibu kota Roma kan serigala kan? Ya. Kalau kamu tahu seri A, ya, serigala, ya. Kan lambangnya Roma itu. Ya. Nah, di sini ternyata Yesus apa? Kalau Israel kan domba julukannya. Kalau di luar Israel adalah serigala. Ya. Maksudnya di situ ya Roma. Orang di luar Israel. Makanya Roma itu lambangnya serigala, ibu kota Italia itu ya. Ternyata Yesus ini serigala yang ngaku-ngaku jadi domba, padahal dia serigala. Ya, buktinya dia dari Roma ngakunya. Contoh, Kisah Para Rasul 22-25. Tetapi waktu Paulus sudah diikat untuk dicambuk, Paulus berkata kepada perwira yang berdiri di situ, apakah diperbolehkan mencambuk seorang warga kerajaan Roma sebelum ia diadili? Maka di ayat 26, mendengar itu perwira itu pergi kepada komandan pasukan dan berkata, apa ini yang akan Bapak lakukan? Orang ini warga negara Roma. Ya, maka komandan itu pergi kepada Paulus dan bertanya, coba beritahukan, apakah engkau warga negara Roma? Ya, kata Paulus. Kata Paulus, saya warga negara Roma. Berarti yang dimaksud Paulus, hati-hati serigala ya ini. Serigala kan di luar Israel. Ya. Komandan itu berkata pula, saya menjadi warga negara Roma dengan membayar banyak sekali. Paulus menjawab, tetapi saya lahir sebagai warga negara Roma. Saat itu juga anggota-anggota tentara yang mau memeriksa Paulus itu mundur. Dan komandan itu pun menjadi takut karena sudah memborgor Paulus. Padahal Paulus warga negara Roma. Nah, berarti kata Yesus, serigala, penyesat serigala. Ya. Terus lagi, nubuat dari Yesus akan ada penyesat. Dalam Lukas 21 ayat 8, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka, saatnya sudah dekat. Jadi nabi palsu itu saatnya itu, penyesat palsu, nabi palsu itu datang muncul tidak lama setelah Yesus tidak ada. Bukan 500 tahun yang lalu. Jadi kalau orang Kristen mengatakan itu Nabi Muhammad, nabi palsu, gagal mereka. Karena kata Yesus, waktunya sudah dekat. Berarti setelah Yesus tidak ada, baru muncul gitu loh. Tidak mungkin ratusan tahun. Nah, ini lagi. Orang tersebut orang yang jahat, ya. Coba penyesat yang kedua, yang selanjutnya adalah
nubuat Yesus, ya, manusia yang menyerahkan orang di rumah ibadah dan penjara. Ya. Matius 10 ayat 17. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesat kamu di rumah ibadahnya. Ternyata ini orangnya Paulus. Coba, Kisah Para Rasul 8 ayat 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaah itu, dan ia memasuki rumah demi rumah, dan menyesat laki-laki dan perempuan keluar, dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Jadi Paulus sebenarnya, makanya kenapa 90% ajaran pagan Kristen ini memakai ayat-ayat surat-suratnya Paulus. Karena kalau pakai ajaran Yesus, maka ajaran tauhid, ya, akan mentuhankan Allah nantinya. Nah, sehingga mereka harus memakai ajaran Paulus biar cocok dengan ajaran pagan, penyembah manusia yang dianggap jelmaan dewa atau jelmaan Tuhan. Ya, sehingga akan diterima oleh orang Romawi Yunani. Dari Roma ini nanti disebarkan ke seluruh dunia. Ya, ajaran penyesat Paulus ini, gitu ya. Oke, mungkin itu saja dulu. Nanti saya akan cari video-video selanjutnya. Dukung terus Tahta Channel, karena di channel kami sangat lengkap. Ada perdebatan lintas agama. Saya sendiri juga sering debat. Juga ada pengajian kitab, biar kita juga tahu tentang Quran, hadis, tafsir, juga fikih dan tasawuf. Juga di sini ada tausiah tanya jawab, ya. Dan terakhir video reaction meluruskan pelintiran-pelintiran yang dilakukan, ya, oleh orang sebelah terhadap Al-Quran dan hadis. Dan kami juga meluruskan tentang orang-orang yang memberitakan tentang Islam yang tidak baik, baik itu Nabi Muhammad, ya, atau juga tentang semua, ya, tentang ajaran Islam. Kalau mereka menyampaikan tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka nanti di channelnya Tahta akan diluruskan, ya. Baiklah, terakhir kami minta maaf kalau ada yang salah dari kami, baik sengaja atau tidak. Mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.